Halo Mama, selamat bergabung kembali di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Masih bersama saya Febris Yahya menyiarkan langsung dari studio IDN Media. Nah Mama, kita akan langsung masuk ke tes talk show berikutnya, yaitu secara khusus kita akan bersama dengan Dr. Ruli Nababan, spesialis anak. Kita akan membahas mengenai tips dan trik menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Akan ada banyak yang akan kita bahas, yaitu tantangan kesehatan anak di masa pandemi, tips menjaga kesehatan anak saat pandemi, do and don'ts untuk menjaga kesehatan anak, dan tips agar anak tetap konsentrasi selama school from home. Oke, Mama harus tahu dulu nih, waktu kita PSBB sekarang ternyata bukan hanya orang tua loh yang butuh persiapan, tapi anak juga butuh persiapan. Tapi tenang Ma, nggak perlu khawatir karena popmama.com bekerja sama dengan Dr. Ruli SPA akan mengupas secara lebih detail pastinya. Oke, telah bersama kami ya Dr. Ruli ya. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Febri. Selamat malam dok. Kabar saya baik. Baik ya. Untuk Mama Ya, di senang rumah. sekali saya diundang tempat ini. Oke. Untuk Mama di rumah kita mau ngikutin juga nih ya. Di akhir acara Mama dan Papa juga bisa nanya ke Dokter Ruli dan juga bisa nanya seputar Aqua di kolom chat box di bawah ini. Dan nantinya 5 penanya terbaik dan juga 5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Aqua. Wah, pastinya seru banget ya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus sampai 30 menit ke depan. Oke Dokter Ruli, bisa diceritakan nih dok, kesibukannya apa sih sekarang? Oh iya, kesibukan saya yang pertama adalah mengurus keluarga ya. Kebetulan saya baru punya bayi berusia 5 bulan, bayi Masih perempuan. kecil. Dan saat ini saya masih memberikan ASI eksklusif juga. Ya, Dan ya, ya. praktek masih seperti biasa ya, praktek di rumah sakit dan di klinik. Ya sekarang ini kalau kita selama pandemi ini praktek ya agak sedikit lebih repot lah ya, karena ada protokol kesehatan yang harus kita jalani ya, memakai APD lengkap ya, tapi so far semua bisa berjalan dengan baik sih ya, dan sudah menjadi new normal lah buat Oke, new dokter. normal. Oke, masih praktek ya dok. Tapi gimana sih kira-kira dok kondisi rumah sakit? Apakah masih banyak orang tua yang mengkonsultasikan kesehatan anaknya ke rumah sakit? Oke, kalau kondisi rumah sakit saat ini sih untuk yang berobat atau membawa anaknya imunisasi memang berkurang sih ya. Mungkin karena orang tua takut ya membawa anaknya ke rumah sakit, takut tertular infeksi ya sekarang yang COVID-19 ini. Nah, tapi ya selama pandemi ini juga rumah sakit dan klinik juga mengadakan pengobatan secara online ya, namanya telemedicine. Jadi biasanya orang tua mengkonsultasikan anaknya lewat online dulu ya, nanti kalau setelah diskusi kalau memang saya perlu untuk melihat langsung ya biasanya saya suruh orang tua membawa anaknya ke rumah sakit atau ke klinik ya. Jadi sebenarnya orang tua juga nggak usah takut sih ya, karena kan penyakit bukan hanya COVID-19 aja ya, penyakit lain juga tetap ada ya. Hati-hati juga kayak demam berdarah juga sekarang juga udah mulai naik, jadi jangan takut sebenarnya ke rumah sakit. Ya. Nah di masa pandemi saat ini dok, pastinya kita sebagai orang tua nih ya, deg-degan, banyak cemasnya gitu dok ya. Dokter sebagai ibu juga ya, ada nggak sih tips-tips biar orang tua tuh tetap tenang gitu, nggak terlalu cemas bawaannya? Iya, iya betul ya. Baik kalau kita melihat angkanya ya, kayaknya makin naik terus ya. Tapi kalau saya atau kami sebagai dokter ya harus tetap tenang dan bekerja dengan tentunya protokol kesehatan yang lebih diperketat lagi. Nah kalau untuk mama di rumah, untuk orang tua, saya sarankan agar lebih memahami penyakit ini lebih dalam lagi ya. Bisa dari sumber-sumber yang kredibel lah, bisa dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada WHO atau Denkes. Mereka semua ini kan ada sosial medianya juga ya, bisa di-follow. Dan jangan hanya percaya dari broadcast message ya, karena kan banyak yang hoax juga. Dan penyakit COVID-19 ini kan salah satu penyakit yang masih baru ya, jadi belum ada kepustakaannya. Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum ada. Jadi ya orang tua jangan bosen-bosen lah ya, bosen-bosen untuk mengupdate ilmunya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, jadi akan tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, kalau sampai amit-amit sih, kalau sampai kena juga tahu bagaimana cara menanganinya.
Itu sih kuncinya ya kalau menghadapi tantangan selama pandemi ini. Oke, jadi rajin-rajin cari tahu, Dok ya. Ya, update ilmu lah ya. Update ilmu, baik. Ya. Oke, kalau kita bicara soal tantangan di masa pandemi pastinya banyak banget ya, Dok ya. Kalau kita pikir dulu anak kecil sedikit-sedikit batuk, pilek, bersin itu kan kayak biasa gitu kan, namanya juga anak kecil. Tapi kalau sekarang batuk dikit, pilek dikit, parno langsung gitu, Dok ya. Aduh, jangan-jangan COVID gitu kan. Kira-kira tantangan kesehatan anak tuh apa sih, Dok, yang dialami anak-anak saat masa pandemi saat seperti ini? Ya, dan orang tua penting sekali harus tahu ya, tantangan tuh bukan hanya melulu dari penyakitnya ya. Jadi bukan hanya murni karena anak terinfeksi COVID-19, tapi ada dampak lain dari pandemi yang akhirnya berdampak ke kesehatan anak-anak di rumah ya. Ya salah satunya sih dampak ekonomi ya, karena itu kita merasakan semuanya. Banyak orang tua yang di PHK atau penghasilannya menurun. Akhirnya itu menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak ya. Di sini kebutuhan makanan, minuman atau kesehatan ya. Nah, akhirnya dampak yang lain adalah mengurangi kualitas kualitas nutrisi juga yang diberikan pada anak. Nah, di sisi lain fasilitas kesehatan seperti posyandu ya itu kan sementara juga di stop juga. Dan itu sebenarnya kan sumber untuk imunisasi untuk anak ya. Nah, kalau ditutup ya harusnya orang tua membawa anaknya ke rumah sakit untuk imunisasi. Nah, tapi kan takut juga ke rumah sakit ya. Akhirnya banyak anak-anak yang berpotensi untuk jadi lebih rentan lah ya terhadap penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin. Nah, tantangan berikutnya untuk anak-anak adalah sekolah online ya. Untuk anak yang usia sekolah biasanya mereka jadi terisolir dari teman-temannya ya. Jadinya kan mereka hanya di rumah terus ya. Terus belum lagi kalau mama-mama mendampingi anak-anaknya kadang lebih emosional ya. Itu benar banget sih. Tantangan kesehatan juga ya, kesehatan psikologis anak lah. Stres gitu ya, Dok ya. Depresi, bisa stres ya betul. Nah, tapi ternyata banyak juga loh anak-anak yang happy ya karena mungkin biasanya mamanya kerja, papanya kerja, nggak ada orang di rumah. Begitu masa pandemi ini semuanya di rumah, mereka juga jadi happy, nafsu makan juga jadi baik. Ada kayak gitu, tapi hati-hati. Tapi hati-hati jadi overweight juga ya, dan overweight tuh untuk jadi obes itu juga tantangan kesehatan juga buat anak-anak. Nah, tantangan lain adalah bagaimana mama di rumah menjaga imunitas anak ya, supaya dia lebih kuat ya, lebih sehat dalam menghadapi pandemi ini ya. Nah, pas banget nih, tantangan tadi imunitas anak, Dok ya, yang disebut terakhir ya. Nah, menurut Dokter Uli sendiri, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan biar anak tuh tetap sehat, Dok, dan terhindar dari resiko penularan COVID-19? Oke, sebenarnya kan daya tahan tubuh anak itu memang belum terbentuk dengan sempurna ya. Jadi sistem kekebalan mereka tuh harus terus beradaptasi supaya menjadi lebih kuat. Nah, karena itu orang tua harus membantu ya, harus membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak ya. Ada beberapa cara sih ya. Yang utama adalah mencukupi kebutuhan nutrisi, ya itu udah yang paling penting lah. Nggak ada lagi yang lain, karena kalau nutrisi kurang pasti semuanya jadi terganggu nutrisi, ya. Cukupan nutrisi ini ya yang sesuai dengan umurnya ya. Jadi kalau anak-anak tuh harus memerlukan makronutrien dan mikronutrien ya. Makronutrien tuh seperti karbohidrat, protein, lemak, air. Nah, kalau mikronutrien tuh vitamin ya, terus mineral. Nah, semua ini diperoleh dari zat-zat makanan yang ada di rumah ya, bahan pokoknya lauk pauk, sayur dan air mineral juga. Terus kemudian istirahat yang cukup ya, karena pada saat istirahat kan terjadi regenerasi sel-sel yang rusak dan akan membentuk sel-sel yang baru. Nah, kalau kurang tidur jadi tidak ada kesempatan atau kurang ya kesempatan untuk membentuk sel yang baru. Dan waktu tidur semua sesuai dengan umurnya juga ya. Kalau bayi kan bisa sampai 18 jam, tapi kalau balita ya 12 sampai 13 jam. Terus kemudian kalau anak yang lebih besar 10 tahun ke atas ya 5 tahun ke atas ya berarti cuma 10 jam ya. Terus kemudian jangan lupa mengajarkan juga perilaku hidup sehat ya. Di sini contohnya pakai masker ya. Sekarang ini kan kita kemana-mana harus pakai masker. Dan itu diberlakukan untuk anak usia di atas 2 tahun ya. Pakai masker untuk kalau keluar rumah, terus jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir.
tutup mulut atau hidung, kalau batuk dengan siku gitu ya, itu harus diajarin di rumah ya, jadi supaya begitu dia keluar rumah sudah terbiasa ya, dan mandi juga harus teratur. Yang bisa dilakukan lagi di rumah adalah olahraga ya, jadi anak-anak juga harus aktif ya, mama papa juga harus aktif juga sih sebenarnya ya, ya kurang lebih 30 menit lah ya, 30 menit sehari. Ya nggak usah keluar dari rumah, tapi ya di dalam area rumah aja bisa main bola atau main umpet sama mama, sama papa, atau senam-senam ringan. Dan pada saat olahraga begitu jangan lupa ya, jangan sampai dehidrasi juga ya, karena bahaya tuh. Jadi cukupi kebutuhan cairan anak-anak kita juga. Nah terakhir nih, kalau perlu baru suplemen, ya itu terakhir. Oke, nah kita kan tadi udah bahas gimana sih untuk menjaga kesehatan anak ya. Kalau ini tadi kan soal anak, gimana kalau sekarang cara menjaga kesehatan keluarga nih dok? Soalnya kan kebiasaan kita orang tuanya itu pasti diadaptasi sama anak. Nah ini kalau secara keseluruhan, secara keluarga tuh gimana caranya dok? Ya, saya setuju sekali ya, karena memang anak-anak tuh meniru ya, dia peniru yang ulung. Jadi orang tua sebagai role model harus memberikan contoh agar anak dapat meniru kebiasaan orang tua yang baik. Nah, contohnya apa? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, cuci tangan, ya jangan lupa 20 detik nih. Kadang-kadang kita lupa nih, 20 detik ya. Tapi kalau nggak ada air kan bisa pakai alkohol ya. Kemudian hindari orang yang sakit. Jadi kalau misalnya keluar rumah, jelaskan pada anak kalau ada yang batuk-batuk kamu jangan deket-deket ya. Terus kalau kamu ada bersin atau batuk juga kamu ditutup tangannya. Sama lah, itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Terus kemudian jangan lupa juga di rumah itu membersihkan semua permukaan-permukaan rumah yang sering disentuh ya, meja, kursi. Yang suka lupa tuh remote ya, handle pintu ya, terus toilet ya. Karena kita di rumah jadinya nggak terlalu seperti kita pergi ke toilet umum ya, di rumah nggak terlalu ini. Nah itu harus mulai digiatkan lagi. Terus mainan-mainan anak, barang-barangnya juga harus dicuci ya, dicuci ya sesuai ininya lah ya. Itu kan banyak banget sih. Ya mencucinya ya sesuai dengan aturan dari ininya lah ya, produknya ya. Terus kemudian kalau bisa jangan dibawa ke laundry ya, karena kan kalau di laundry itu bercampur ya sama barang lain. Nah kemudian kalau di rumah ada orang tua dalam arti ini kakek, nenek ya, di atas ya, usia rawan sudah memiliki ya usia lanjut, apalagi memiliki penyakit yang berat ya, usahakan anak-anak jangan kontak dulu ya. Terus kemudian kan ya kurangi dulu lah, sabar-sabar dulu lah mengunjungi kakek neneknya, nanti dulu bisa kan sekarang bisa online ya semuanya benar, bisa video call dulu lah kalau sama kakek nenek. Terus kemudian yang harus aktif juga ya, seperti tadi ya, jadi jangan tidur-tiduran, nonton TV ya, awal-awal mungkin enak tapi lama-lama ya nggak bagus juga keterusan ambil main lah ya, jadi nggak berasa ya kalau aktifnya tuh. Dan kemudian yang utama lagi ya nutrisi ya, kembali lagi ke nutrisi dan minum yang cukup ya. Nutrisi itu gizi seimbang, tapi kalau minum air putih juga harus dicukupi agar memenuhi kebutuhan cairan kita dalam satu hari. Benar. Kalau terpaksa sekali harus keluar rumah, yang dilakukan apa? Ya, yang pertama physical distancing, ya. Ya kita bisa mengajarkan anak di rumah bagaimana caranya physical distancing, ya sambil main lah. Nih jaraknya segini nih, yang ini ya, berapa langkah, ya kan kurang lebih 1 sampai 2 meter yang betul ya. Jadi ajari anak kalau bisa dari orang lain segini nih jaraknya nih, jangan terlalu dekat ya. Nah, tapi anak-anak juga kan mungkin pengen ketemu teman-temannya ya di luar rumah, itu juga kalau bisa dihindari dulu. Ya telepon-teleponan aja lah atau video call gitu ya. Iya. Yang penting lagi kalau keluar rumah pakai masker. Pakai masker pasti. Ya, pakai masker tuh udah penting ya, karena itu bisa mencegah. Ya. Ya masker saat ini sih yang di WHO hanya menyarankan 2-3 lapis ya. Nah, kalau yang SNI mungkin belum ada aturan yang tertulis. Nah maskernya tertutup ya, dari hidung sampai ke dagu harus tertutup semuanya. Dan itu masker kan bukan hanya untuk mencegah kita tidak tertular, tapi mencegah juga kalau ada penularan dari kita ke orang lain juga. Iya. Kita balik lagi dok ya ke soal PSBB dan school from home. Nah kan anak-anak semua pada sekarang lagi sekolah dari rumah ya, PJJ kok dok ya, pembelajaran jarak jauh.
Nah, awal-awalnya mungkin beberapa anak seneng nih, wah enak nih gak usah bangun pagi, gak usah mandi pagi gitu kan, enak di rumah terus. Tapi lama-lama bosen pastinya kan dok ya anak-anak. Dan bukan cuma anak doang, orang tua nih terutama mama ya yang mendampingi nggak kalah jenuhnya juga karena aduh udah WFH ngajarin anak juga gitu. Akhirnya sama-sama jenuh mungkin dengan pembelajaran. Dan itu menyebabkan akhirnya anak-anak jadi susah konsentrasi dok kalau school from home ini. Nah, Dokter Ruli, gimana nih tipsnya biar anak tuh tetap konsentrasi gitu dan fokus selama masa pembelajaran jarak jauh secara online? Iya nih, school from home nih tantangan baru nih buat orang tua yang memiliki anak usia sekolah ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan di rumah supaya anak bisa konsentrasi? Yang pertama ya kan di sekolah aja kan, sekolah pasti kan pada saat belajar kan tenang ya, jadi di rumah juga gitu ya. Jadi harus diciptakan suasana yang tenang. Maksudnya kurangi bunyi-bunyian, ada TV atau musik-musik semua di stop ya. Kalau mamanya memang terpaksa work from home, terpaksa ada meeting misalnya online juga ya, pakai headset supaya anaknya tidak terganggu ya. Kemudian supaya anak konsentrasi juga harus ditemani ya, duduk bersama dengan anak. Ya, anak-anak kalau lagi main kita temenin aja seneng ya, apalagi kalau lagi belajar ya. Tapi jangan diajak ngobrol, jangan ikut-ikut nyeletuk ya. Kadang-kadang mama gatel nih. Ya, kita diam aja, paling senyum ya, supaya dia tahu dia mamanya ada di situ ya. Kemudian harus mengatur juga lingkungan tempat belajarnya ya, supaya anak bisa fokus, dia harus lingkungannya juga harus rapi dan teratur ya. Jadi kalau misalnya ada mainan-mainan, buku-buku, alat tulis masih berantakan, ajak anak untuk merapikan dulu sebelum mulai belajar. Nah, kemudian buat jadwal yang teratur ya. Sebenarnya sini dari sekolah udah dijadwal ya, biasanya jam berapa masuknya, jam berapa dikasih istirahatnya, jam berapa makan siangnya, kadang begitu ya. Itu coba diikuti dan dipandu ya anak-anaknya supaya dia mengikuti jamnya dengan teratur sesuai yang ditentukan. Dan school from home ini biasanya kan kerjaannya tugasnya seabrek-abrek ya buat anak-anak ya. Dan bantu anak untuk memandu ya, supaya mengerjakan satu-satu dulu. Satu dikerjakan, istirahat, baru lanjut yang berikutnya. Dan jangan tunda dok ya. Jangan dikit-dikit ada semua jadinya nggak selesai. Terus jangan lupa juga memberikan waktu istirahat ya buat anak. Ya, di sekolah aja ada istirahat untuk main, jadi di rumah juga ada. Kalau habis belajar nanti ada istirahat. Nah, waktu istirahat ya ajak bisa ngobrol-ngobrol, main, atau ya agak main-main dulu ya supaya gerak lah. Ya, dan dorong juga anak supaya aktif ya. Aktif di sini bagaimana? Artinya apa? Supaya anaknya mengerjakan semuanya ya. Orang tua hanya mengawasi saja, jangan orang tua yang mengambil alih. Iya benar. Nah, itu yang kebanyakan gitu sama orang tua. Ya, jadi ajar juga anak-anak sama-sama menentukan jam berapa belajar, jam berapa istirahat, jam berapa misalnya tidur ya, supaya dan ditaati lah jam-jamnya. Nah, yang penting lagi nih, yang paling penting lagi ya, ini penting karena membantu kognitif anak ya, berikan air putih yang cukup untuk anak. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu nih ya, air putih juga banyak manfaatnya untuk anak, dan ini bisa membantu mendukung performa kognitif. Ya. Karena kalau sampai ada dehidrasi, biasanya organ yang kena duluan adalah otak kita. Otak ya, langsung nggak bisa konsentrasi tuh ya. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Iya, itu udah ada penelitiannya di American College of Nutrition tahun 2012. Walaupun hanya dehidrasi ringan tuh berarti hanya kekurangan cairan 2% ya. Itu saja sudah mengganggu konsentrasi anak ya. Bukan anak sih, semua orang ya, bisa mengganggu konsentrasi seseorang. Nah, begitu dikasih air putih, air minum secukupnya, biasanya udah langsung bisa balik lagi konsentrasi. Nah, baru tahu nih dok nih. Iya, betul. Nah, untuk itu ada beberapa penelitian yang menyarankan memberikan anak minum ya 200 sampai 400 ml kurang lebih 1 atau 2 gelas sebelum belajar. Itu akan membantu meningkatkan performa anak ya, untuk memperkuat daya tangkap visualnya dan memori mereka. Jadi ya penting tuh
ya bisa meningkatkan prestasi juga soalnya. Wah, panjang ya urusannya. Saya baru tahu nih dok, kalau ternyata minum air putih yang cukup itu bisa bantu meningkatkan fungsi kognitif ya. Saya kira cuma biar sehat aja gitu. Oke, mungkin beberapa mama di rumah juga merasa kesulitan ya untuk nyuruh anaknya minum air putih. Sama kayak saya juga nih, susah banget kalau anak sudah minum air putih ya. Mungkin karena ngerasa nggak haus, jadi nggak mau minum gitu ya. Mungkin betul. kayak gitu dok ya. Tapi tenang Ma, ada Aqua Kids nih. Aqua Kids itu aqua dengan berbagai kemasan menarik nih, sehingga bisa mendorong anak lebih mau dan lebih tertarik untuk minum air putih. Seperti yang disampaikan oleh Dokter Uli ya, penting banget air putih itu untuk kesehatan dan juga performa kognitif anak. Nah, selain itu ada lagi nggak sih dok yang penting dari air putih? Terus kira-kira takaran idealnya tuh dalam sehari anak tuh harus minum berapa dok? Iya, betul. Nggak hanya jumlah pada saat sebelum belajar aja yang diminum ya, bukan hanya itu saja, tapi memang takaran idealnya dalam sehari nih untuk anak, ini kita bicara soal anak yang usia mulai sekolah ya, 4-6 tahun. Nah, usia 4-6 tahun itu membutuhkan kurang lebih 16, ya, 16 itu 1,2 liter, ya. Dan itu untuk setiap harinya. Nah, kalau untuk anak usia 7-12 tahun, dia kurang lebih 17. Ya, 17 itu 1,5 liter lah. Ya, nah di atasnya itu baru 18 seperti kita dewasa ya, memang kita minum 18. Nah, tapi bukan hanya takarannya saja, kualitas air juga penting ya. Ciri-ciri air yang baik ya sudah ada sih ininya ya dari Permenkes ya, udah ada aturannya ya. Tidak boleh berbau, tidak boleh berasa, tidak boleh berwarna ya, dan tidak boleh mengandung zat berbahaya. Nah, penting nih, maka kita harus tahu sumber air yang kita minum setiap hari itu dari mana, seperti apa, karena itu akan membantu ke kesehatan kita juga ya. Oke, ya betul. Kayaknya bukan saya aja nih dok yang mau nanya, ada banyak mama di rumah yang udah antusias untuk nanya. Kita bacain ya dok ya, pertanyaannya satu-satu ya dok ya. Yang pertama dari Mama Siska. Dokter, gimana sih caranya agar anak minum air yang cukup setiap hari? Nah, itu susah nih. Anak-anak sebenarnya susah tuh ya. Kalau dengarnya sih susah memang ya, betul ya. Nah, pada dasarnya anak-anak itu kan mencontoh ya, mencontoh seperti saya bilang tadi, anak-anak itu peniru yang ulung, jadi dia akan mencontoh orang tuanya, jadi ya supaya anak-anak di rumah mau minumnya yang cukup, ya harus berikan contoh juga, mamanya juga harus minum dong, jangan anaknya disuruh minum air putih, mamanya minum boba. Nah, anaknya juga nggak mau air putih akhirnya ya. Jadi berikan contoh yang baik. Apalagi kalau pada saat beraktivitas, misalnya sambil tadi ya, sambil olahraga, sambil main, selalu disediain langsung nih minum nih, sama-sama minum ya. Nah, kemudian selalulah yang harus deket. Jadi jangan terlalu jauh, mau minum harus ambil dulu ke belakang lagi. Nah, itu juga mengganggu ya. Males ya disuruh begitu. Makanya disiapkan. Dan perhatikan jumlahnya juga. Kalau kebanyakan banget juga ya nggak bagus juga karena akan kencing-kencing terus ya, itu akan mengganggu aktivitas ya. Nanti belajar juga jadi susah, bentar-bentar kencing ya. Dan dipastikan juga pada saat belajar sekolah online ya tadi ya, sekolah online kan dia akan duduk ya, jadi siapin, kasih minum dulu ya, baru belajar. Pada saat istirahat minum dulu nak ya, jadi selalu diingatkan. Oke, nah jadi mama itu tipsnya ya. Jadi mama di rumah jangan lupa kalau anak mencontoh juga. Jadi mama di rumah kalau anak lagi sekolah online jangan lupa nih disediakan Aqua Kids nih kayak gini nih pas lagi sekolah online di mejanya. Jadi udah ini lucu ya packagingnya. Itu juga kalau gampang juga digenggam botolnya dan juga nggak mudah tumpah. Nah jadinya pasti anak lagi belajar tiba-tiba lihat tertarik minum jadinya ya dok ya. Yang selanjutnya adalah dari Mama Dinda. Gimana sih cara Aqua memastikan Aqua Kids aman untuk dikonsumsi anak-anak? Ini kayak saya jawab deh ya. Oke, jadi gini Ma, Aqua Kids ini sama kayak aqua kemasan lainnya. Airnya sama-sama berasal dari sumber air pegunungan terpilih yang kealamian ekosistemnya dilindungi. Udah gitu kealamian dan kekayaan mineralnya juga terjaga. Nggak cuma itu, dalam memilih sumber air, Aqua tuh benar-benar memiliki 9 kriteria, 5 tahapan, dan minimal 1 tahun penelitian loh. Wah luar biasa, jadi udah ketat banget nih ya penyaringannya ya. Untuk memastikan kualitas airnya telah juga melewati lebih dari 400 cek kualitas. Wah jadi udah nggak perlu khawatir lagi nih, udah paling top lah, udah paling bagus ya. Dan terakhir, Aqua juga telah memenuhi persyaratan SNI dan juga BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi mama nggak usah khawatir, udah sediakan aja deh pokoknya Aqua Kids selama anak-anak belajar online ya, agar anak-anak tetap terhidrasi dan juga untuk kesehatan dan juga untuk fungsi kognitifnya dok. Oke, kayaknya dok masih banyak pertanyaannya.
Tapi sayangnya waktu jualah dokter yang memisahkan kita. Iya. Dokter ada sedikit aja 1-2 menit mungkin dok ringkasan untuk talk show kali ini. Ya, untuk mama di rumah, mama papa di rumah, jangan lupa untuk mengupdate terus ilmu-ilmu mengenai penyakit COVID-19 ini ya. Ilmunya akan berkembang terus dan kalau kita tahu ilmunya, ya kita akan tahu cara mencegahnya dan kalau sampai terkena kita tahu bagaimana cara menanganinya. Dan jangan lupa juga ya, tadi itu nutrisi yang cukup ya, cairan yang cukup, air putih yang cukup, semuanya sangat penting sekali dikonsumsi selama masa pandemi ini supaya kita bisa sehat. Dan terlebih lagi tadi ya, karena kita benar-benar mendalami soal air putih ya. Jadi untuk anak-anak jangan lupa takaran-takaran yang harus diberikan jumlah yang diminum sehari ya. Tadi untuk anak tadi udah dibagi ya. Dan jangan lupa juga bahwa cairan air putih itu juga dapat membantu meningkatkan kognitif anak. Jadi kalau bisa sebelum belajar atau sekolah online berikan dulu air putih 1-2 gelas. Oke, terima kasih banyak ya dokter ya. Kita ingetin lagi untuk mama di rumah, Aqua itu bisa jadi pilihan mama karena Aqua berasal dari sumber air pegunungan terpilih yang kealamian ekosistem di sekitar sumber airnya itu sangat terlindungi sehingga kealamian dan kekayaan mineralnya terjaga. Selain itu untuk mama-mama yang susah nih ya untuk bikin anak mau minum air putih kayak saya juga, Aqua Kids ya hadir dengan berbagai karakter yang disukai anak sehingga dapat mendorong anak lebih banyak minum air putih karena tertarik dengan packagingnya. Selalu sediakan Aqua Kids saat anak beraktivitas ya Ma. Oke Dokter Lina Baban, terima kasih sekali sudah hadir di talk show kali ini. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sehat selalu ya dok ya. Oke, ya, amin. Terima kasih juga mama-mama yang sudah bergabung. Tetap jaga kesehatan ya Mas. Stay tune terus karena Pop Mama masih akan ada banyak lagi sesi menarik selanjutnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa. Si kakak susah banget konsentrasi kalau lagi belajar. Aku coba berbagai cara, nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya aku temukan Aqua Kids. Minum lebih menyenangkan. Cukup minum, jadi konsentrasi saat belajar. Hanya Aqua, melindungi sumbernya untuk berikan mineral alami yang bermanfaat. Ayo ajak si kecil cukupi kebutuhan minum untuk bantu meningkatkan performa kognitifnya. Sekarang, dia malah minta koleksi semua karakter Aqua Kids.